A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Mbah Kakung. Cerita ini ditulis Andina Saputri. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pak, opo ndak sebaiknya kita ngontrak saja? Kita ndak punya pilihan lain, Bu. Kamu kan tahu sendiri gajiku berapa. Sepenggal percakapan antara bapak dan ibu di ruang tengah. Tanpa sengaja terdengar olehku dan juga Bani yang hendak ke dapur. Dengan cepat kami bersembunyi di balik tembok untuk mengetahui percakapan yang selanjutnya. Kalian ngapain? Suara sapaan yang terdengar dari belakang membuat aku dan Bani menolehkan pandangan. Terlihat Mbak Arum sudah berdiri tepat di belakang kami dengan ekspresi wajah yang menunjukkan penegasan atas pertanyaannya. Shh, bisik kami serentak. Iya, lagi pada ngapain toh? Kini suara Mbak Arum terdengar pelan. Kemudian aku mengajak mereka menuju teras depan. Singkat cerita, yang benar kamu, Ji? Tanya Mbak Arum begitu mendengar ceritaku. Iyo Mbak, tanya Bani aja kalau ndak percaya. Bani menganggukkan kepala ketika Mbak Arum menatapnya. Sesekali aku menoleh ke dalam rumah karena khawatir ada yang mendengarkan perbincangan kami. Mungkin ibu sudah ndak kerasan tinggal di sini. Seiring ucapan yang terlontar dari mulut Mbak Arum, aku memberikan isyarat agar Mbak Arum tidak melanjutkannya. Terlihat seorang lelaki tua keluar dari dalam rumah. Sesaat kemudian lelaki tua tersebut memperhatikan kami. Kalian ngapain maghrib-maghrib di luar? Cepat masuk, tegur lelaki tua tersebut. Iya Mbah. Tanpa memberikan penjelasan, Mbak Arum mengajak aku dan Bani memasuki rumah. Harjo adalah nama lelaki tua yang telah menegur kami tadi. Biasa kami panggil dengan panggilan Mbah Kakung, yang merupakan ayah dari bapak kami. Kalian sudah sholat? Tanya bapak begitu melihat kami memasuki rumah. Terlihat wajah bapak basah mungkin setelah berwudu. Belum Pak, jawab kami hampir serempak. Ya sudah, ayo pada ambil wudu, kita sholat berjamaah, perintah bapak. Kami pun segera melangkah menuju ke kamar mandi. Ci, coba ajak Mbah Kakung untuk sholat berjamaah, seru bapak yang memintaku untuk memanggil Mbah Kakung. Bergegas aku melangkahkan kaki menuju ke teras depan. Panji Wijayanto, itulah nama lengkapku. Anak kedua dari 3 bersaudara yang terlahir dari hasil pernikahan seorang lelaki yang bernama Damar Wijayanto dengan seorang wanita yang bernama Lasmini. Entah sudah direncanakan atau tidak, jarak usia antara aku dan Mbak Arum dan adikku Bani semuanya berjarak 2 tahun.
Bapak bekerja di salah satu perusahaan swasta di salah satu kota di Jawa Tengah. Sedangkan ibu, sebelum ibu menikah dengan bapak, ibu bekerja di salah satu pabrik yang lokasinya tidak jauh dari tempat bapak bekerja. Tapi ketika ibu memutuskan untuk menikah dengan bapak, ibu memilih untuk meninggalkan pekerjaannya. Seiring berjalannya usia pernikahan bapak dan ibu, keinginan bapak untuk menghidupi keluarganya secara mandiri belum menampakkan hasil secara maksimal. Sikap bapak yang terkesan keras kepala dengan pendiriannya menimbulkan pertentangan dari kedua orang tuanya. Hal ini terjadi karena secara finansial, bapak terlahir dari keluarga yang cukup dibilang mapan. Orang tua bapak bisa dikatakan sebagai tuan tanah di kampungnya. Beberapa petak sawah serta peternakan yang dimiliki oleh orang tua bapak tidak menggoyahkan semua prinsip kemandirian bapak. Sebenarnya, prinsip yang bapak pegang itu sudah berjalan pada alur yang benar. Sampai dengan saat ini bapak sudah bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Hanya satu hal yang masih mencederai prinsip yang bapak pegang itu. Bapak belum mampu untuk memberikan keluarga yang sedang dinakodainya ini sebuah rumah pribadi. Jadi, untuk sekarang ini kami terpaksa tinggal di rumah orang tua bapak yang terkenal akan udaranya yang dingin. Karena desa tempat orang tua bapak ini tidak berada jauh dari salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah. Sedangkan ibu terlahir dari keluarga yang jauh dari kata berkecukupan. Orang tua ibu telah meninggal dengan meninggalkan hutang ke beberapa rentenir, yang akhirnya membuat rumah orang tuanya itu terpaksa dijual untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Mbah Kakung diajak sholat sama bapak. Tanpa menolehkan wajah, Mbah Kakung hanya memberikan isyarat tangan agar aku kembali memasuki rumah. Mendapati respon Mbah Kakung yang seperti itu, aku segera berjalan. Aku segera berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Lama banget Toji, mana mbahmu? Tanya bapak. Terlihat bapak, ibu, Mbak Arum dan Bani telah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Sebuah sajadah yang berada paling depan terlihat dikosongkan. Sepertinya bapak sengaja menyiapkan sajadah itu untuk Mbak Kakung memimpin sholat. Mendengar jawaban dariku, bapak hanya menggelengkan kepala. Ya sudahlah pak, bapak saja yang memimpin sholat, ucap ibu sambil memberikan isyarat agar aku menggantikan posisi kosong yang bapak tinggalkan. Sejak beberapa bulan belakangan ini, aku dan keluarga sangat merasakan perubahan pada sikap dan tingkah laku Mbah Kakung. Sudah menjadi rahasia umum di keluarga bapak kalau Mbah Kakung adalah seorang pemimpin keluarga yang mempunyai sifat temperamental. Tapi walaupun dulu Mbah Kakung adalah seseorang yang mempunyai sifat temperamen, Mbah Kakung masih mau bercanda tawa dengan kami cucu-cucunya. Tapi semenjak kondisi kesehatan Mbah Putri yang mulai menurun, sikap Mbah Kakung berubah menjadi pendiam dan lebih banyak mengurung diri di dalam kamarnya. Kita doakan saja Mbah Kung kalian itu suatu saat mau memimpin sholat kita ini, ucap bapak begitu mengakhiri doanya. Amin, jawab kami serentak. Pak, memangnya Mbah Kakung umurnya sudah berapa tahun toh? Tanya Mbak Arum sambil melipat mukena yang telah dilepaskannya. 60 tahun, jawab bapak singkat. Terlihat kini bapak membalikkan tubuhnya menghadap kami. Wah, sudah tua juga yo pak, ucap Bani. Pak, kalau Panji boleh tahu,
Sebenarnya Mbak Kakung kalau pagi itu pergi kemana? Entahlah Ci, Papa juga ndak tahu. Kini terlihat Papa dan Ibu sudah merapikan sajadah yang digunakannya. Melihat hal itu, kami serentak ikut merapikan sajadah yang kami gunakan. Singkat cerita, tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku dan Bani yang sejak tadi sudah selesai mengerjakan PR dari sekolahan, terpaksa harus menunggu Mbak Arum. Karena sepertinya Mbak Arum agak kesulitan dengan apa yang tengah dikerjakannya. Ayo sudah malam, besok kalian sekolah toh, seru Bapak. Terlihat Bapak kini telah menutup pintu dan jendela. Iya Pak, ini Arum baru selesai, ucap Mbak Arum sambil memasukkan buku ke dalam tasnya. Untuk sekedar gambaran, rumah yang kami tempati ini adalah rumah yang cukup besar. Sepertinya dulu Mbak Kakung mempunyai keinginan untuk memiliki anak banyak. Hal ini bisa terlihat dengan 4 buah kamar besar yang ada di rumah ini, termasuk kamar yang Mbak Kakung dan Mbak Putri tempati. Dulu aku, Mbak Arum dan Bani menempati salah satu kamar yang ada di rumah ini. Tapi karena Bani selalu merasa ketakutan, akhirnya Bapak dan Ibu mengambil inisiatif untuk menempatkan kami satu kamar dengan mereka. Aroma wangi kemenyan yang terbakar kini seperti menyeruak memasuki ruangan kamar. Aku yang sedari tadi belum bisa untuk memejamkan mata dapat merasakan aroma wangi kemenyan tersebut. Pak, sebenarnya Romo bakar kemenyan itu untuk apa toh? Semenjak kita menikah sampai punya anak 3, banyak hal-hal aneh yang dilakukan Romo. Aku bisa mendengar pertanyaan ibu di antara pejaman mata yang aku lakukan. Terlihat Papa membuka jendela kamar dan memperhatikan keadaan di luar rumah. Entahlah Bu, Papa juga bingung, jawab Papa yang kini terlihat kembali menutup jendela kamar. Oh iya Pak, sampean masih ingat dengan pertanyaan Panci tadi? Papa menganggukkan kepalanya. Iya, pertanyaan Panci adalah pertanyaan Papa juga yang belum terjawab sampai sekarang ini. Tapi Bapak yakin suatu saat Papa akan mendapatkan jawabannya, ucap Papa yang kini terlihat menaiki tempat tidur. Setelah melihat Papa dan Ibu kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur, aku kembali merenungi perkataan Papa tadi. Sepertinya pertanyaanku tadi sudah menjadi pertanyaan Bapak sejak dulu. Udara malam yang mulai terasa dingin kini mulai membuai mataku untuk terpejam. Singkat cerita, Ci, bangun. Suara yang sangat kukenali membangunkanku dari tidur pulas. Panci. Iya Bu, ucapku seraya membuka mata. Cepat bangun, badan adikmu sudah rapi, seru ibu sambil berjalan keluar kamar. Aku pun segera bangkit dari tempat tidur, lalu beranjak menuju ke kamar mandi. Nyenyak banget tidurnya Ci, sudah sholat subuh belum? Tanya Bapak begitu melihat kehadiranku. Terlihat Mbak Arum dan Bani tengah menyantap nasi goreng yang sepertinya dibuat oleh ibu. Sudah Pak. Sepiring nasi goreng di depanku sudah siap untuk menjadi penghangat perut di pagi yang terasa dingin, seperti pagi-pagi yang telah berlalu. Terlihat Mbak Kakung keluar dari dalam kamarnya dengan sebuah golok yang tidak terlalu panjang terselip di pinggang. Romo, sarapan dulu, ucap ibu begitu melihat Mbak Kakung hendak membuka pintu rumah.
Kalian saja. Romo sudah makan. Jangan lupa lihat biungmu, seru Mbah Kakung seraya membuka pintu, lalu berjalan keluar rumah. Tidak lama berselang terdengar suara mesin mobil yang dinyalakan, dan perlahan suara mesin mobil tersebut terdengar mulai menjauhi rumah. Mbah Kakung mau Panji, makan sarapanmu, ucap ibu memotong perkataanku. Sepertinya ibu tidak suka mendengar aku mengucapkan pertanyaan yang sama dengan yang semalam. Bapak lihat biung dulu. Setelah meletakkan gelas yang sedari tadi dipegangnya, Bapak berjalan menuju ke kamar Mbah Putri. Tidak seperti biasa, aku melihat Bapak cukup lama berada di dalam kamar Mbah Putri. Terlihat beberapa kali ibu mengarahkan pandangannya ke arah kamar. Ci, coba lihat bapakmu. Kalau memang masih lama, kalian berangkat saja duluan. Mendengar perintah ibu, aku segera berjalan menuju ke kamar Mbah Putri. Baru saja aku hendak membuka pintu kamar, telinga ini mendengar percakapan yang bagiku cukup terdengar serius. Keinginanku untuk membuka pintu kamar terpaksa aku urungkan. Iyo Mar, kamu itu memang mempunyai Mbak Yu. Suara Mbah Putri yang terdengar pelan masih bisa aku dengar. Kalau memang Damar mempunyai Mbak Yu, lantas sekarang ada di mana? Hanya Romomu yang tahu. Biung sudah tua. Biung hanya ingin semuanya ini cepat berakhir. Semoga Allah bisa mengampuni dosa-dosa Biung di sisa umur ini. Dosa-dosa Biung? Dosa apa? Damar ndak ngerti. Entah apa maksud dari semua perkataan itu. Aku kembali menunggu adanya kelanjutan dari perbincangan Bapak dan Mbah Putri. Tapi setelah aku menunggu beberapa saat, perbincangan itu sudah tidak terdengar lagi. Ci, panggil ibu sambil memberikan isyarat tangan agar aku menghampirinya. Kamu lagi opo toh? Ibu suruh lihat bapak kok malah diam di situ. Belum sempat aku menjawab, terlihat Bapak keluar dari dalam kamar Mbah Putri dengan wajah yang murung. Pak, terlihat ibu bisa merasakan perbedaan ekspresi wajah Bapak. Ayo kita berangkat, nanti kita kesiangan. Bu, Bapak berangkat dulu ya, ucap Bapak kemudian bergegas memanaskan motornya. Kemudian aku, Mbak Arum dan Bani segera menaiki motor untuk menuju ke sekolah. Singkat cerita, 1 hari setelah perbincangan antara Bapak dan Mbah Putri, raut wajah Bapak terlihat tidak seperti biasanya. Ibu yang mengetahui perubahan suasana hati Bapak sudah beberapa kali mencoba bertanya perihal masalah yang sedang Bapak hadapi. Tapi sepertinya Bapak lebih memilih diam daripada harus menceritakan perbincangannya dengan Mbah Putri. Bu, opo Ci? Jawab ibu di sela-sela kesibukannya memasak. Memangnya Bapak itu mempunyai Mbak Yu ya Bu? Mendengar perkataanku, ibu terlihat sedikit terkejut. Mbak Yu, ucap ibu, mencoba memastikan kalau aku tidak sedang salah bertanya. Iya Bu. Kamu iki ngomong apa sih Ci? Kamu kan tahu sendiri, bapakmu itu adalah anak sematawayang di keluarga ini. Terlihat ibu mengembangkan senyumnya. Ndak Bu, Wong Panji dengar sendiri kok, Mbah Putri yang bilang begitu. Mendengar perkataanku,
Ibu seperti terpaku sejenak. Entah apa yang salah dengan perkataan ini. Kini, ibu meminta agar aku tidak menceritakan perihal yang aku ketahui itu pada Mbak Arum dan juga Bani. Singkat cerita, kabut yang masih terlihat jelas melalui kaca jendela menyambutku di pagi hari ini. Udara dingin yang masuk melalui celah lubang jendela seperti mampu menembus kain sarung yang tengah aku kenakan sebagai selimut. Bani yang masih tertidur di sampingku sesekali menggeliatkan tubuhnya, seperti sedang mencari posisi yang nyaman untuk menghilangkan rasa dingin yang dirasakan. "Bani, bangun, sudah pagi," ucapku sambil menyingkapkan kain sarung yang menutupi tubuhnya. Kemudian ia kembali menggeliat. Sedangkan keberadaan bapak, ibu, ataupun Mbak Arum di kamar ini tidak terlihat. Menyadari hal itu, aku bergegas ke kamar mandi. "Tumben ibu ndak bangunin Panji," ucapku begitu keluar dari dalam kamar. Terlihat ibu sedang menemani Mbak Arum sarapan di meja makan. "Biar kamu terbiasa." "Bani mana?" "Masih pakai baju," jawabku sambil membuka nasi bungkus yang berada di meja. "Bapak mana, Bu?" sambungku lagi. Begitu menyadari kalau aku belum bertemu bapak semenjak bangun tidur. "Sudah pergi dari tadi pagi." "Kalian jalan kaki saja ya berangkat ke sekolahnya." Aku mengangguk. Terlihat Bani keluar dari dalam kamar dengan pakaian seragam yang sudah terlihat rapi. Setelah menghabiskan sarapan pagi, akhirnya kami pun berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Tanpa terasa hari mulai beranjak siang. Mbak Arum yang sudah menungguku di gerbang sekolah terlihat menunjukkan rasa kesalnya begitu melihat kehadiranku. "Lama banget sih, Ji." "Maaf Mbak, tadi aku ke toilet dulu," jawabku sambil menggandeng tangan Mbak Arum untuk berjalan beriringan. "Bani mana Mbak? Biasanya dia nungguin kita pulang," ucapku lagi sambil menyepak kerikil yang ada di jalan. "Sudah pulang duluan. Tadi dijemput sama ibu." Kurang lebih 10 menit aku dan Mbak Arum berjalan. Akhirnya kami pun sampai. Terlihat motor yang biasa digunakan Papa untuk bekerja sudah terparkir di halaman rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar jawaban dari ibu disertai bunyi suara kunci yang berputar. "Papa sudah pulang kerja ya, Bu?" tanya Mbak Arum begitu memasuki rumah. Bukannya sebuah jawaban yang Mbak Arum dapat. Terlihat ibu memberikan isyarat tangan agar Mbak Arum memelankan suaranya. "Ada apa sih, Bu?" "Sebaiknya kalian ganti baju dulu dan langsung makan," ucap ibu tanpa menghiraukan pertanyaanku. Kemudian memasuki salah satu kamar kosong yang selama ini tidak ditempati. Melihat hal itu, aku dan Mbak Arum hanya saling berpandangan. "Ada apa sih Mbak?" "Nggak tahu," jawab Mbak Arum singkat. Kemudian mengajakku masuk ke dalam kamar. Di dalam terlihat Bani sedang menunggu kehadiran kami. Bani pun mengembangkan senyum. "Akhirnya ada temen juga." "Memangnya ada apa sih, Ban?" tanyaku sambil berganti baju. "Dari tadi Bani disuruh sama ibu ndak boleh keluar kamar," terang Bani sambil merebahkan tubuhnya di kasur. "Memangnya kenapa?" tanya Mbak Arum dengan memelankan suaranya. "Tadi pagi Bapak dan Mbak Kakung bertengkar, Mbak." Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.